Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Sir Justin yang akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab 5 yaitu kemagnetan. Pada video kali ini kita akan membahas bab 5.6 yaitu mengenai elektromagnet dan pemanfaatannya. Mari kita mulai. Yang pertama mengenai elektromagnet, kita perhatikan ini diagramatis atau gambar ilustrasi untuk elektromagnet, dan gambar yang kedua ini merupakan alat yang memanfaatkan prinsip elektromagnet. Jadi elektromagnet itu sendiri merupakan suatu kumparan yang rongga di dalamnya itu diisi atau disisipi suatu bahan magnetik lunak. Bahan magnetik lunak yang dimaksud di sini adalah inti besi, yang ujung-ujung kumparannya dihubungkan dengan arus listrik. Jadi ujung kumparan ini dan ini akan dihubungkan dengan arus listrik. Dan kemagnetan yang timbul akibat elektromagnet itu bersifat sementara, sebagaimana yang telah kita bahas pada video yang terdahulu. Kemudian di sini ada 4 keuntungan elektromagnetik. Yang pertama, kekuatan magnetnya dapat diatur. Yang kedua, kutub magnet dapat ditentukan berdasarkan arah arusnya. Bagaimana cara menentukannya telah kita bahas pada video yang sebelumnya. Dan yang ketiga, kemagnetannya bersifat sementara. Lalu yang keempat itu penyimpanannya relatif mudah. Kemudian aplikasi elektromagnet di sini yaitu kita perhatikan ada contoh alat yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Itu ada bel listrik, yang ini ada relay magnetik, ada telepon, kemudian ada alat pengangkat beban, telegraf, dan circuit breaker yang fungsinya adalah untuk memutus daya listrik. Kita perhatikan bel listrik memanfaatkan magnet yang dialiri arus listrik untuk menekan belnya sehingga berbunyi. Ini juga relay magnetik di sini untuk memutus arus listrik. Dan yang ketiga di sini ada telepon ya. Telepon yang memanfaatkan elektromagnetik untuk ia bekerja. Kemudian berikut ini cara kerja bel listrik dengan memanfaatkan prinsip elektromagnetik. Yang pertama, ketika saklar ditekan, arus listrik dari baterai itu mengalir melalui yang namanya interruptor, lalu menuju pegas, baja, dan akhirnya sampai di kumparan. Kemudian ketika kumparannya dialiri arus listrik, kumparan tersebut menjadi magnet atau elektromagnet dan menarik jangkar besi lunak sehingga jangkar tersebut memukul bel dan menghasilkan bunyi. Sesaat setelah jangkar besi lunak ditarik oleh elektromagnet, maka arus listrik yang mengalir melalui interruptor itu akan terputus. Kemudian terhentinya arus listrik yang mengalir menuju kumparan itu akan menyebabkan kumparan kehilangan sifat kemagnetannya. Sehingga kalau kita lihat tadi ada pegas baja yang menarik jangkar besi lunak pada keadaan yang semula. Lalu setelah kembali ke kedudukan semula, interruptor itu terhubung kembali dengan arus listrik dari baterai sehingga kumparan menjadi magnet, dan proses yang sama itu akan terulang kembali sehingga belnya itu bisa menghasilkan bunyi sampai saklar kembali ditekan untuk memutuskan arus dari baterai. Jadi ada 5 tahap di sini bagaimana bel listrik bekerja dengan memanfaatkan prinsip elektromagnetik. Berikut ini skemanya kurang lebih seperti ini. Ini logam yang nanti akan dipukul oleh lengan pemukul ini, dan di sini kumparan yang bertindak sebagai instrumen induksi elektromagnetiknya seperti itu. Lalu ini ada relay magnetik ya. Ada prinsip kerja elektromagnetik selain dalam bel listrik, ada juga dalam relay magnetik. Ini silakan rubah jadi relay magnetik. Berikut ini cara kerja relay magnetik dalam memanfaatkan prinsip elektromagnetik. Jadi ketika ada arus lemah yang mengalir melalui kumparan, inti besi lunak akan menjadi magnet. Lalu setelah menjadi magnet, inti besi tersebut menarik jangkar besi lunak sehingga kontak saklar akan terhubung dan arus listrik kuat dapat mengalir. Kemudian kontak saklar akan terputus jika arus yang lemah itu masuk melalui kumparan. Itu diputuskan ya. Jadi perhatikan semakin lama arusnya ini bisa putus relaynya. Dan yang keempat, pada relay itu akan terdapat 2 buah rangkaian yang terpisah, di mana rangkaian yang pertama adalah rangkaian yang menghubungkan arus lemah dengan elektromagnet pada relay, dan rangkaian yang kedua itu adalah rangkaian yang memanfaatkan kontak saklar pada relay untuk memutuskan atau menghubungkan arus listrik kuat yang terhubung dengan alat listrik lainnya. Kita perhatikan ini gambar relay yang memiliki 2 rangkaian yang terpisah seperti ini. Dia memanfaatkan pegas di sini, dan kita perhatikan yang coil ini juga adalah instrumen induksi elektromagnetiknya.
Kemudian yang ketiga, itu prinsip elektromagnet dalam telepon. Jadi telepon itu punya dua bagian utama. Yang pertama, pesawat pengirim, dan yang kedua ada pesawat penerima. Jadi telepon bekerja dengan cara mengubah gelombang suara menjadi getaran-getaran listrik. Jadi ketika kamu berbicara pada pesawat pengirim melalui mikrofon, tekanan suaramu akan menekan diafragma aluminium sehingga serbuk-serbuknya itu akan tertekan. Akibatnya, hambatan serbuk karbon berubah-ubah sesuai dengan tekanan suaramu. Lalu, perubahan hambatan ini menyebabkan besarnya arus listrik yang mengalir melalui rangkaian ikut berubah mengikuti perubahan tekanan suara. Jadi ini prinsipnya itu bunyi sebagai energi. Kemudian yang keempat, perubahan besar arus yang mengalir tersebut diubah menjadi sinyal yang akan dikirimkan ke pesawat penerima. Jadi ada dua bagian pesawat sini. Kali ini yang bekerja adalah pesawat penerima. Dan pada pesawat penerima, sinyal listrik diubah kembali menjadi tekanan-tekanan suara dan akibatnya diafragma besi yang ada dalam pesawat penerima itu akan terdorong dan menghasilkan tekanan suara yang sama dengan tekanan suara yang dikirimkan oleh mikrofon. Kalau kita perhatikan, ini ilustrasinya akan seperti gambar berikut. Ya, skema mikrofon dan penerima pada pesawat telepon. Jadi di sini juga akan memanfaatkan magnet permanen, dan di sini ada instrumen induksi elektromagnetik di mana besi lunak ini dililiti oleh kawat di sini yang menimbulkan medan magnet di sekitar inti besi ini. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai aplikasi dan pemanfaatan induksi elektromagnetik. Berikut ini ada 5 soal review mengenai aplikasi dan pemanfaatan elektromagnetik. Ya, silahkan kamu review lagi video ini dan silahkan coba jawab soal berikut. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.